Alhamdulillah, sama kita rahmati kita bersama kita berdoa Allah Taala Tuhan ini amin. Juga semua yang hadir mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita kerjakan, yang kita cita-citakan, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjangkan umur dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan, amin. Berikan kekuatan, amin. Jalan ibadah puasa kita nanti, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang bacaan puasa ini catat. Ini catat atau enggak? Buat catat nanti kita dulu. Kalau enggak, anak langsung penjelasan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin kita masuk mana? Terakhir. Utama lah. Utama ya. Puasa. Sekarang kita masuk daripada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa apabila terkumpul syarat sahnya ini, maka sah puasanya. Syarat sah puasa itu ada 4. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, harus menjadi orang Islam. Yang kedua berakal. Atau tamyiz. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam, yang harus orang Muslim. Dan yang kedua harus berakal atau tamyiz. Yang ketiga harus bersih dari haid dan nifas. Yang keempat mengetahui waktu sahnya puasa. Jadi syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama dia harus orang Islam, yang kedua dia harus berakal atau tamyiz. Yang ketiga dia harus bersih dari haid dan nifas. Yang keempat dia harus mengetahui waktu sahnya atau waktu diterimanya puasa. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengetahui tamyiz itu apabila seseorang sudah bisa cebok dan makan sendiri, cebok sendiri dan makan sendiri, maka orang tersebut sudah tamyiz. Tamyiz itu kalau dia sudah bisa cebok sendiri dan makan sendiri, itu disebutnya tamyiz. Kemudian berikutnya syarat wajib puasa. Tadi syarat sah, sekarang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Tadi syarat sah tuh, kalau terkumpul 4-4-nya maka dia sah puasanya. Kemudian syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama dia harus berislam atau Islam, agama Islam, beragama Islam. Jadi syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama dia harus beragama Islam. Yang kedua harus taklif. Taklif itu dia sudah balik dan berakal. Dia sudah balik dan berakal. Kemudian lanjutin sedikit. Adapun anak kecil wajib atas walinya. Adapun anak kecil wajib atas walinya memerintahkan untuk berpuasa pada umur 7 tahun. Adapun anak kecil wajib atas walinya. Walinya itu bisa kakaknya, bisa orang tuanya, memerintahkan anak tersebut berpuasa pada saat anak tersebut umur 7 tahun.
dan harus dipukul pada saat anak tersebut umur 10 tahun kalau meninggalkan puasa, dan harus dipukul, pukul, tabuk, apa tadi? Dan harus dipukul saat anak tersebut berumur 10 tahun apabila meninggalkan puasa. Dan sudah. Itu baru nomor 2 ya. Belum nomor 3 tuh. Yang tadi lanjutan dari nomor 2. Kemudian nomor 3, yang ketiga dari syarat wajib puasa itu dia mampu. Yang ketiga mampu. Yang keempat sehat. Yang kelima tidak lagi musafir atau lagi sedang menetap. Yang kelima itu sedang menetap. Sedang menetap dalam kurung tidak lagi musafir atau tidak sedang musafir jalan jauh. Kemudian kita turun nomor 5 ya, kasih keterangan sedikit tentang daripada sehat. Okay. Standar orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka. Standar orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka. Standar orang sakit yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa. Apabila jika dia puasa akan meninggal, atau makin lama sembuhnya. Kita bahasa yang enak. Ini standarnya orang sakit yang boleh berbuka atau boleh nggak berpuasa. Yang pertama, kalau dia puasa bakal meninggal, berarti dia boleh tuh nggak berpuasa. Yang kedua, atau misalkan puasanya dia itu bikin makin lama sembuhnya, makin parah sakitnya, makin lama sembuhnya, atau makin parah sakitnya. Nah ini yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang sakit. Adapun yang meriang, batuk, pilek itu enggak tercatat. Apalagi enggak. Kemudian ada keterangan juga tentang daripada musafir. Paling utama, mungkin kasih keterangan kayak tadi tuh tentang daripada orang sakit, ini tentang orang yang musafir. Paling utama bagi orang yang musafir itu berpuasa apabila tidak membahayakan. Paling utama bagi orang yang musafir itu adalah berpuasa apabila tidak membahayakan. Tapi jika membahayakan, maka tidak berpuasa bagi orang yang musafir itu lebih utama. Paling utama bagi orang yang musafir itu adalah berpuasa kalau tidak membahayakan. Tapi jika membahayakan, maka tidak puasa itu lebih utama bagi orang yang musafir.
Oke ya. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Dan wajib niat setiap malam. Dan wajib niat setiap malam. Waktu niat puasa dari setelah maghrib sampai subuh. Dari maghrib ketemu subuh itu waktunya niat puasa. Niat puasa Ramadan. Sampai Ramadan ya, karena puasa sunnah itu bisa lebih dari itu. Waktu niat puasa Ramadan itu dari maghrib sampai subuh. Dan paling sempurnanya niat dilafazkan berbarengan dengan hati. Dilafazkan berbarengan dengan hati. Niatnya ada nggak sebutnya? Itu yang pertama ya. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat. Keterangan niatnya itu yang pendeknya seperti itu. Kemudian yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Sudah ya? Jadi syarat sah puasa dia berislam, dia berakal, dan juga dia bersih daripada haid nifas, dia mengetahui tentang diterimanya daripada puasa apabila dia melaksanakannya. Itu syarat sahnya. Apabila terkumpul ini 4, maka puasanya sah. Yang kedua, bagian kedua, syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama dia beragama Islam, yang kedua dia taklif atau sudah balik berakal, ataupun anak kecil keterangan yang tadi. Yang ketiga dia mampu. Yang keempat sehat. Batasan bagi orang yang sakit perbolehkan untuk berbuka apabila khawatir dia meninggal atau lambat sembuhnya atau makin tambah parah penyakitnya karena dikarenakan puasa, itu diperbolehkan untuk kita berpuasa. Dan yang kelima, bagi orang yang syarat wajib puasa itu adalah sedang dalam keadaan menetap, tidak menjadi musafir. Jadi kalau musafir itu diperbolehkan untuk nggak berpuasa, diperbolehkan, tapi tetap nantinya harus dikodok. Nanti yang sebaran itu awal itu harus dikodok. Tapi dengan syarat musafir itu dia harus perginya minimal jarak tempuhnya 82 kilo. Minimal jarak tempuhnya 82 kilo dan perginya sebelum subuh. Umpamanya itu mau pulang kampung di Jawa, ya mau ke Jawa pulang kampung, ya kan? Kalau mau puasa itu diperbolehkan untuk kita berbuka, itu kita jalani sebelum subuh. Jalannya, perginya sebelum subuh. Tapi kalau perginya di siang itu nggak dianjurkan. Kemudian rukun puasa. Yang pertama niat. Dan waktu niat itu adalah dari maghrib sampai subuh. Wajib diucapkan setiap hari. Dan paling sempurnanya niat itu adalah diucapkan, dilafazkan dan juga berbarengan dengan hati. Jadi ucap tapi hati juga ikut. Kayak misalkan kita umpamanya lagi sholat tarawih kan gitu ya, biasanya lagi baca bareng-bareng. Nah itu harus gitu. Awal itu gimana ya? Bisa gitu.
Lafaz juga tapi hati juga. Juga nanti ada yang disunahkan, mungkin nanti akan bisa di-share. Disunahkan apabila kita baru malam pertama Ramadan, itu kita baca niat untuk 1 bulan full. 1 bulan full kita disunahkan untuk baca niat. Nanti ada niatnya. Nilai plusnya apa? Apabila kita membaca niat 1 bulan full, yang pertama khawatir kalau misalkan kita lupa bisa ke backup. Yang kedua, umpama kita meninggal di bulan Ramadan, hari 12, hari 13, nah itu dia mendapatkan mendapatkan pahala 1 bulan full, dikarenakan dia berpuasa niat 1 bulan full di awal itu. Nanti disyarat. Kemudian paling udah ada. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai masuk ke sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa yang pertama, menyegerakan berbuka. Sunnah-sunnah puasa yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, sahur. Walaupun dengan seteguk air. Sahur walaupun dengan seteguk air. Dan waktu sahur itu masuk di pertengahan malam. Sunnah-sunnah puasa yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, sahur walaupun dengan seteguk air. Dan masuk waktu sahur itu di pertengahan malam. Dari pertengahan malam, jadi umpama dari 12 itu masuknya waktu sahur. Dan yang ketiga, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Kemudian yang keempat, berbuka dengan kurma basah. Kurma basah, ganjil. Kalau tidak ada, kurma yadam. Anak juga belum paham. Cuma saya gitu, kurma basah, kurma yadam. Kemudian jadi urutan ini, kurma basah, kurma yadam, kurma kering. Jadi paling awal tuh kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, kurma yadam. Nggak ada kurma yadam, kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, air zam-zam. Ini urutan ini. Air zam-zam. Terus setelah air zam-zam apa? Air putih, air biasa. Kemudian manisan alami. Manisan alami seperti madu, anggur. Apa tadi? Manisan alami. Kemudian baru manisan buatan. Manisan buatan. Manisan buatan itu macam-macam itu. Yang dijual banyak. Jadi urutannya seperti ini. Berbuka dianjurkan ini kita berbuka. Yang pertama kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah berarti kurma yadam. Kalau ada kurma yadam berarti kurma kering. Kalau ada kurma kering air zam-zam. Kalau ada zam-zam juga berarti air biasa. Kalau nggak ada juga parah. Nah, kemudian setelah air zam-zam, air biasa, baru manisan alami seperti madu, tadi anggur. Kalau nggak ada juga, baru manisan buatan. Kemudian yang kelima, daripada sunnah puasa, membaca doa setelah berbuka puasa. Membaca doa setelah berbuka puasa. Nah ini kita sudah buat doa berbuka puasa di gambar ya. Mungkin nanti di share ulang. Membaca doa setelah berbuka puasa. Yang keenam, memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa. Yang keenam.
Enam, memberikan bukaan bagi orang yang puasa. Yang ketujuh, mandi junub, mandi janabah sebelum subuh. Mandi janabah sebelum subuh, itu nomor 7. Mandi janabah atau mandi junub sebelum subuh. Yang ke-8, mandi setiap malam di bulan Ramadan setelah maghrib. Mandi setiap malam di bulan Ramadan setelah maghrib agar semangat, itu tujuannya, agar semangat untuk beribadah di malamnya. Yang ke-8, mandi setiap malam di bulan Ramadan setelah maghrib agar semangat ibadah di malam harinya. Yang ke-9, menjaga sholat tarawih dari awal sampai akhir. Yang ke-9, menjaga sholat tarawih dari awal sampai akhir. Yang ke-10, dianjurkan menjaga sholat witir. Nah, ini satu paket ini sama sholat tarawih. Yang ke-11, memperbanyak baca Al-Quran. Yang ke-12, memperbanyak sunnah-sunnah. Memperbanyak sunnah-sunnah seperti sholat duha, sholat tasbih, sholat sunnah ya, sholat rawatib. Rawatib itu sholat yang bergandengan dengan sholat wajib. Umpama sebelum zuhur, kemudian zuhur, ba'diyah zuhur, itu sholat rawatib. Kemudian yang ke-13, memperbanyak daripada amalan yang soleh. Memperbanyak amalan yang soleh. Yang ke-13, memperbanyak daripada amalan yang soleh seperti sedekah, silaturahmi, sama hadir majelis taklim, iktikaf, kemudian umroh, menghadap Allah dengan menjaga hati dan anggota tubuh. Kemudian yang ke-14, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Yang ke-14, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ke-15, bersungguh-sungguh berbuka dengan yang halal. Berbuka dengan yang halal. Yang ke-16, melonggarkan nafkah keluarga. Yang ke-16, melonggarkan nafkah keluarga. Yang ke-17, yang terakhir, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan meninggalkan sesuatu caci maki meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat dan meninggalkan caci maki. Itu
caci maki, ribut ya ribut. Itu 17 daripada sunnah-sunnah. Sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama menyegerakan berbuka. Maksudnya tuh bukan baru tundung langsung buka. Ya minimal di azannya itu di pada saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu minimal tuh. Jadi jangan baru dung langsung minum. Kan disuruhnya buru-buru menyegerakan, enggak. Tetap minimal tuh ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru kita buka. Kemudian yang kedua sahur walaupun dengan tepung air. Jadi sahur itu nggak wajib kan? Makan sahur itu nggak wajib. Jadi kalau nggak perlu mau puasa, nggak sahur terus malam. Kan wajib puasa nggak sahur itu bilang. Yang wajib itu niat. Yang pertama niat dan yang kedua meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu wajib. Walaupun tepung air, sahurnya itu walaupun tepung air. Yang ketiga mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya diakhirin. Umpama imsak itu 4:30. Nah itu kita sahurnya 3:30. Itu enggak lagi jam 2 yang baru bangunin langsung sahur. Nah, sunnahnya itu mengakhirkan sahur 3:30. Terus harus kasih jarak tuh antara apa namanya subuh dengan imsak itu kalau bisa udah nggak usah ngapain tadi. Beda cerita kalau kita kesiangan ya. Itu kita juga harus buru-buru. Karena kalau udah azan subuh, nah, baru jangan kan belum azan, baru inna Allah. Kan biasanya kan orang azan inna Allah itu kan. Itu udah ini, udah apa namanya? Udah masuk subuh. Udah nggak boleh gitu tuh, Pak. Mumpung azan belum habis lah gitu. Ada kalimat gitu. Azan aja minum baik. Azan. Kamu azan dekat air. Nah, jadi mengakhirkan sahur dengan tetap yang menjaga daripada antara imsak dan azannya. Kemudian yang keempat berbuka dengan tadi itu urutannya seperti itu ya. Biasa itu. Oh korma nih. Udah. Satu. Kalau kita nggak biasa makan korma, paksain satu aja makan. Sebelum kita minum air, makan korma. Bismillah. Jadi bukan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu makan enggak? Makan dulu, batalin dulu. Sudah batal, lalu kita baca doa. Yang kelima baca doa, nanti doanya aja. Doanya panjang. Jadi setelah doa yang dianjurkan oleh ulama, baru kita doa sesuai apa yang kita mau hajatkan. Habis baru kita doa apa yang kita mau. Doa. Jadi enggak apa ya? Jangan kayak orang rukuk, bukan kayak orang rukuk. Biasa. Apa ya? Ente buru-buru kenyang, enggak buru-buru juga kenyang. Sama-sama kenyang, jadi santai aja gitu santai. Enggak, maksudnya sayang, ini tempat ijabahnya doa, ente sia-siain, sayang. Jadi doa dulu. Jadi setelah doa yang dianjurin sama ulama, baru kita hajat apa di situ minta. Bulan kita minta. Kemudian yang keenam, memberikan bukaan bagi orang yang puasa. Ini pahalanya besar nih, memberikan bukaan pada orang yang puasa. Pahalanya besar. Yang ketujuh, mandi junub sebelum subuh. Nah ini sunnah. Umpama kalau misalkan entah bagaimana ceritanya, kesiangan, gimana nih, mau mandi dulu atau sahur dulu? Sahur dulu. Umpama setelah sahur, tetes itu udah kelar, mandinya belum, tapi udah subuh, tapi tetap boleh. Artinya sah puasanya. Jadi sunnah mandi junub sebelum sahur atau sebelum subuh itu masuknya sunnah. Jadi lihat keadaan aja. Kemudian mandi setiap malam setelah maghrib. Kita semangat dalam menghadapi atau menjalani ibadah pada malamnya. Yang ke-9 dan ke-10 itu sholat tarawih dan juga sholat witir. Yang ke-11 memperbanyak baca Al-Quran dengan tadabbur. Yang ke-12 memperbanyak sunnah-sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat yang lainnya.
Yang ke-13 memperbanyak amalan-amalan soleh, sedekah, silaturahmi, hadir majlis taklim. Ya, taklim itu semua. Tawakuman semua. Ada yang dibuat al-busro, sesekali itu di bulan puasa hadir karena pahalanya besar. Hadir majlis taklim pada saat bulan puasa itu pahalanya. Pokoknya ini pahala atau bulan Ramadan itu bulan yang berlipat-lipat. Kebaikan yang kita lakukan, kita mendapatkan pahala berlipat ganda. Keburukan kita lakukan, kita mendapatkan dosa yang berlipat. Dosa atau keburukan kita dapat dosa yang berlipat, kebaikan kita mendapatkan dosa yang berlipat. Kemudian yang ke-14 bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Kita awalnya itu ya minimal ya paksain dah. Kalau misalkan paksain pas hari-hari ganjil, malam ganjil nih. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu kalau bisa paksain, kita minimal bisa terawih. Minimal paksain dulu. Karena apa? Karena pendapat yang kuat malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir di malam ganjil. Jadi kita nggak tahu di kapan. Kalau bisa dipaksain ke malam 21, malam ganjil terakhir tuh paksain kita sampai terawih. Juga bersungguh-sungguh dalam membuka yang halal. Menjaga berbuka dengan yang halal. Artinya bukan makanan yang halal. Makanan semua insya Allah halal karena nggak ada anjing, nggak ada babi. Tapi dari rezeki yang kita dapatkan itu terus halal. Kemudian yang ke-16 melonggarkan nafkah untuk keluarga. Ini bagi suami tadi. Ya. Suami melonggarkan nafkah untuk keluarga. Umpama ngasih bini biasa setiap hari sekian lebihin. Gitu. Lebihin. Karena masuk daripada sunnah. Jadi Ini yang nikah belum dipulihkan. Kemudian sunnah juga meninggalkan sesuatu yang gak manfaat ataupun saling caci maki. Makian, menyerahkan ribut. Disunahkan kalau misalkan kita diajakin debat atau caci maki, kita disunahkan untuk apa? Untuk ingat bahwa kita ini puasa. Bahkan kita dianjurkan untuk ucapin saya puasa, saya puasa. Kalau kita nggak khawatir dia, tahu dia menunjukkan kebaikan ke orang, itu kita biasa ucapin, dianjurkan untuk ucapin saya puasa. Tapi kalau misalkan khawatir merusak pahala kita karena ria itu kita ada nanti di bawah tahan. Itu dianjurkan. Kemudian makruh puasa. Makruh puasa ada 8. Yang pertama makruh puasa itu ada 8. Yang pertama ngunyah. Ngunyah, gimana bahasa enaknya? Kunyah, ya kunyah. Yang kedua mencicipi makanan tanpa hajat. Mencicipi makanan tanpa hajat. Yang ketiga bekam. Ini makruh puasa. Yang pertama apa tadi? Kunyah. Yang kedua mencicipi makanan tanpa hajat. Yang ketiga bekam. Yang keempat berkumur setelah berbuka. Berkumur setelah berbuka. Yang kelima mandi dengan menyelam. Mandi menyelam. Nyelam. Mandinya nyelam. Makruh. Kemudian yang keenam bersiwak setelah bersiwak di waktu zuhur sampai maghrib. Bersiwak di waktu zuhur sampai maghrib. Yang ketujuh apa enak bahasanya? Kasratus syibah, banyak kenyang. Apa enaknya? Kenyang. Kenyangan. Berlebihan.
Hah? Pokoknya sampai dia kenyang. Enak gimana kalimatnya? Juga. Sering kenyang. Sering kenyang ya, sering kenyang. Sering kenyang. Sering kenyang, sering tidur. Nah ini makruh. Sering ngomong yang enggak bermanfaat. Itu nomor 7 tuh. Nomor 7 itu sering kenyang, sering tidur, sering ngomong yang enggak bermanfaat. Yang ke-8 yang terakhir menikmati syahwat yang diperbolehkan. Menikmati syahwat yang diperbolehkan. Menikmati syahwat yang diperbolehkan itu ya, dengan menghirup, melihat dan mendengar. Menikmati syahwat yang diperbolehkan dengan menghirup, melihat dan mendengar. Ini makhluk puasa. Itu munyahnya di rongga mulut. Kalau kita munyah yang di rongga mulut itu batal, makruh. Kecuali dia udah masuk ke dalam. Nah ini batal, beda cerita. Tapi kalau munyah gabut gitu ya, makruh. Terus mencicipi makanan. Jadi makanan ini juga kalau nggak ada hajatnya makruh. Yang masak bini, yang nyicipin suami, yang masuk akal. Nyicipin makanan juga di lidah. Jadi nyicipin di lidah itu dilepehin lagi karena lidah kan udah perasa. Aseman, keasinan, kurang apa. Jadi nggak ditelan, nggak dicicipi tapi ditelan nggak. Cicipi taruh di lidah, itu dilepehin. Kemudian bekam juga makruh, mengeluarkan darah, bekam ya. Kemudian kumur-kumur setelah berbuka itu makruh karena menghilangkan aroma. Jadi gini, orang kalau puasa itu bau mulutnya gimana? Bau mil. Ya, Masya Allah ya. Tapi bau itu Allah kan temen. Bau orang yang berpuasa itu Allah paling benar, paling teman. Juga diumpamakan seperti harmonis. Nah, apabila kita setelah berbuka atau kita kumur-kumur, itu sama aja kita menghilangkan bau itu. Pasturi. Jadi nggak dianjurkan tuh kita berbuka, terus mandinya nyelam. Terus kita sering kenyang, sering tidur, sering berbicara yang bermanfaat itu makruh. Nikmati syahwat yang diperbolehkan. Daripada menghirup, melihat, mendengar. Maksudnya apa menghirup? Umpama kayak misalkan ada orang masak kan. Lapar. Terus melihat apa? Melihat itu nonton. Mendengar apa? Dengerin musik, dengerin apa? Dengerin selawatan tapi yang koplo. Takbir koplo. Itu ya makruh. Gitu ya. Adalah makruh puasa. Kemudian batal puasa, gimana nih? Kamu lanjut. Kemudian batal puasa. Hal yang membatalkan puasa ada yang membatalkan pahala puasa. Hal apa tadi? Hal yang membatalkan puasa itu ada dua. Hal yang membatalkan puasa itu ada dua. Yang pertama membatalkan pahala puasa. Yang pertama membatalkan pahala puasa, tetapi tidak wajib qadha. Yang pertama membatalkan pahala puasa, tetapi tidak wajib qadha. Tuh, ya, setri pertama dari bawah itu tuh. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tapi tidak wajib qadha. Tadi gimana kalimatnya? Membatalkan puasa, tapi tidak wajib qadha. Dia batal puasanya, maksudnya pahalanya yang hilang. Pahala puasanya yang hilang.
dia nggak diwajibkan qadha. Yang pertama apa? Strip pertama ghibah. Strip pertama ghibah. Tahu ghibah ya? Ghibah. Strip kedua namimah itu ngadu domba. Yang strip kedua ngadu domba. Strip ketiga berbohong. Berbohong. Strip keempat melihat sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang halal dengan syahwat. Yang keempat, tadi strip keempat itu melihat sesuatu yang haram atau melihat sesuatu yang halal dengan syahwat. Yang strip kelima itu sumpah palsu. Strip keenam yang terakhir sama ya, sama di qaul berbicara dusta, kotor, berbicara dusta, kotor, dan bicara kotor, kasar-kasar dah. Nanti juga masuk daripada membatalkan pahala puasa. Jadi bagian pertama batal puasanya tapi tidak wajib qadha. Maksudnya pahalanya tidak dia dapatkan. Apa itu yang dilakukan? Pertama dia ghibah ngomongin orang. Boleh itu ngomong secara langsung ataupun melalui WhatsApp atau telepon atau apapun melalui media. Terus ngadu domba, ngomong ke sini A, ngomong ke sini B, ganti berantem, giring opini. Terus berbohong, melihat sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang halal tapi pakai syahwat. Nah itu juga menghilangkan pahala puasa. Sumpah palsu, Allah hidup, demi Allah dah. Juga yang keenam apa? Bicara dosa, bicara kotor, bicara sakit. Juga bagian yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Tadi apa? Bagian pertama apa sudah? Apa? Puasa tapi tidak wajib qadha. Nah, sekarang membatalkan puasa dan wajib qadha. Hal yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Yang pertama murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua haid, nifas, melahirkan, di siang hari. Haid, nifas, melahirkan di siang hari. Yang ketiga, gila, walaupun sebentar. Ini tetap semuanya di siang hari ya. Gila walaupun sebentar. Yang keempat, pingsan dan mabuk. Pingsan dan mabuk. Mabuk ya. Apabila pingsan sepanjang siang hari itu, apabila seseorang pingsan di siang hari, umpama dari pagi sampai sore, jadi pingsannya dari pagi sampai sore, itu bisa membatalkan. Tapi kalau misalnya pingsannya umpama dari pagi terus siang sadar, nah itu sah puasa itu.
Jadi sadarnya sebentar, itu juga sah. Kemudian yang kelima jima. Yang kelima jima, berhubungan suami istri di siang hari. Kemudian yang keenam, yang terakhir, masuknya sesuatu dari tempat yang terbuka, dari rongga yang terbuka, dari tempat yang terbuka ke dalam rongga gitu. Masuknya sesuatu dari tempat yang terbuka ke dalam rongga. Rongga atau lubang. Ini hal-hal yang berbatalkan puasa. Ada membatalkan puasa, itu dan dia wajib qadha. Yang pertama dia keluar dari agama Islam dan Allah pelihara kita. Juga yang kedua dia haid nifas wiladah, melahirkan walaupun sebentar, keluarnya sebentar, tetap ya batal puasanya. Tapi dianjurkan umpama perempuan lagi puasa siang, pagi atau siang ataupun sore keluar haid, itu tetap dia dianjurkan untuk menahan. Arti menahan tuh tetap dianjurkan, disunahkan dia untuk ya lanjutin puasanya. Bukanya nanti, tapi tetap itu puasanya gimana batal. Itu dianjurkan. Arti dianjurkan itu bisa dijalankan, ya mendapatkan pahala, nggak dijalankan ya dia rugi, tapi nggak dosa. Kemudian yang ketiga gila, walaupun sebentar. Yang keempat insan atau bohong. Yang kelima berhubungan suami istri, hati-hati nih di siang hari. Bukan hanya bukan hanya batal puasanya dan wajib qadha, dia punya hutang, dia harus bayar denda, harus bayar kafar. Bagi orang-orang yang berhubungan suami istri di siang hari itu bukan hanya wajib qadha doang nanti, enggak. Dosa besar, dia harus kafar. Ada pemalu lebih bisa dibicarakan. Terus terakhir masuknya sesuatu dari tempat yang terbuka ke rongga. Kalau hawa, udara itu masuk nggak membatalkan baunya rasa angin atau apapun, selagi nggak ada partikel-partikelnya itu tidak membatalkan puasa. Ada yang mengatakan, salah satu ulama ada yang mengatakan kalau kita menghirup asap rokok itu batal puasanya. Menghirup asap rokok batal puasanya, karena asap rokok itu dia ada partikelnya. Jadi hati-hati. Lagi juga ngapain orang merokok ada di sampingnya. Lu merokok dah? Lu merokok saya enggak? Iya dia merokok. Gue yang mati. Batal Pak. Betul kan? Ada pertanyaan? Iya. Mobil nggak batal? Nggak ada tulisan kan? Ada. Iya, benar. Maksudnya tuh masuk ya ke dalam rongga tuh yang terbuka. Dan kalau masuknya kayak di sini di hidung terus sampai ke dalam. Mana nih? Ya, hampir berasa sampai free ya, nangis gitu kan. Atau misalkan masuk ke rongga ke tenggorokan sampai ke dalam. Itu batal. Tapi kalau pori-pori enggak, kalau pori-pori kalau misalkan pori-pori itu terbuka ya. Dan disangka pori-pori juga di rongga yang terbuka. Enggak, pori-pori misalkan itu pakai hand body, pakai facial gitu enggak. Pakai apa gitu enggak masuk. Oli. Dan jangan umur di wudu. Umur kalau misalkan ini enggak batal.
Tapi nggak boleh kumur-kumur sambil di gitu. Apa tuh? Apa namanya? Bukan kalau ini mubalagh. Kalau bukan Ramadan, kayak sekarang nih kan bukan Ramadan, itu kita sunnah pada saat berkumur-kumur tapi digituin gitu. Sunnah, tapi pada saat Ramadan nggak boleh. Terus misalkan lagi kumur-kumur, masukkan sedikit, dan itu kan batal. Yang batal itu yang kumur 3 kali, keluar 2 kali. Itu batal. Itu yang batal. Pepet bisa gitu Mas. Dari kumur-kumur 3 kali, umpama dia ketelan sedikit atau gimana, maka batal. Dengan syarat nggak sengaja. Setiap hari. Oke. Terus hukum ini reak, tahu reak nggak? Dahak. Dahak itu dia kalau misalkan di bagian bawahnya di huruf H, H ini suaranya bawah. H besar. H. Ini di sini. Kalau reak di sini kita telan lagi, wah reak mau keluar. Telan lagi nggak batal. Tapi kalau tuh reak udah di atas di huruf O, kalau O di sini kan? O. Kalau tuh reak udah di sini, kita telan lagi, nah itu batal. Nah itu sayang-sayang sama reak itu. Ada tau reak kan ya? Reak. Beda sama ludah. Kalau ludah itu dia nggak membatalkan puasa. Kalau ludah nggak membatalkan puasa. Tapi dengan syarat. Yang pertama ludahnya harus bersih, harus suci. Artinya dia nggak bercampur dengan sisa makanan yang ada. Yang kedua, ludah itu nggak bercampur dengan darah. Biasanya kadang tuh si darah. Yang ketiga, ludah itu belum keluar dari bibir. Belum keluar ya. Lalu ya, ada orang mau ludah sayang gitu. Belum keluar bibir ditarik lagi. Sayang. Jadi ludah itu membatalkan puasa. Nah, saja itu berapa deh? Tadi terus berapa tadi yang batal? 2. Oh ini yang ketujuh, ada lanjutan nih. Tadi masuk dia sepatu ke rongga ya? Ya, maksudnya ya. Terus yang ke berapa berarti? 7. Yang ketujuh istimna, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang ke-8 istiqoh. Istiqoh itu mengeluarkan muntah dengan sengaja. Mengeluarkan muntah dengan sengaja. Dan itu terakhir. Sunnah dan juga istiqoh, mengeluarkan muntah dengan sengaja. Jadi kalau kita muntah, tadi siang nih muntah, kalau muntahnya nggak sengaja, ya nggak batal. Tapi kalau dengan sengaja, tahu dengan sengaja ya, kalau dirokok, atau misalkan kadang orang buang reak, hampir sampai. Kalau benar-benar tertarik, nah itu bisa termasuk daripada sengaja. Itu pernah ngeluarin dahak sengaja apa? Kayak maksa ngeluar dahak sih. Maksa ngeluar dahak sampai kue. Muntah. Itu bang, keluar tuh. Bisa mata, maksa ngeluar dahak. Kayak Saya itu keluar. Apa lagi nih? Tanya nih. Ini kita terakhir pertemuan nih. tadi menanya mana? Bahasanya bahas apa? Cukup ya? Cukup nggak tanya nih? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala ni'matil Islam. Ala ni'matil Islam. Wa kafa biha. Wa kafa biha. Min ni'matin. Min ni'matin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi Alladzi ja'alana ja'alana min
Muhammadin